دائمة بدوام ملك الله بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari wadakan saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, an Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olah ketika Nabi Muhammad abdin ora ana saking kawula yakumu kang jenengi bidunya ing dalem dunya, maka masuk atin ing panggonane dialem waria lan pamer ila kejaba sama alam sapa Allah ala rusul khalaik sewu pira-pira kepala makhluk ya kiamat ana ing dina kiamat utawa di hari kiamat besok, orang yang pengennya dialog, pengennya diwah-wah dan amalnya itu semua karya, ya hanya besok mendapatkan zong, dikumpulkan dengan orang-orang yang sama. Wangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu qolaman samane wong royakan pamer disaiin kelawan suci biji fitunya itu dunia ben amali saking amale wa malahu moko dan wakili sapa Allah memang ya kiamat ana ing dina kiamat wa qala lan kita sapa Allah undur ningali sira hal apa to diri semupih kang kasakan sira saean ing suci-suci. Barang siapa yang amalnya di dunia ini karena pamer, maka Allah bilang dalam hadis lain, ketika ada orang beramal kok karena orang lain, maka besok Allah ngomong sama orang itu, kamu minta pahala jangan sama saya, karena kamu dulu waktu beramal bukan untuk saya. Nah, besok jadi ketika di hari kiamat kita manusia itu akan kembali masing-masing, dalam artian kalau kita beramal karena Allah maka yang memberi pahala itu Allah, tapi kalau kita beramal karena manusia maka disuruh minta pahala sama manusia. Bisa nggak manusia kira-kira kasih pahala? Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abi Hurairah qala, ketika Abu Hurairah qala sesundika sampe tuwis krungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ketika Nabi man sapar wong tazayyana kang maes-maesi di amal akhirat kelawan amal akhirat wa utaiman iku layu dua orang al-faqat walayat lubhalan orang nyuplih longina mengkotenan bisa mawati wal ardi ing dalam bumi ing sira-sira langit lan bumi. Jadi ada orang yang tidak butuh akhirat, maka orang itu akan dilaknat oleh yang di langit dan di bumi. Waruwiya ajaruti kola Rasulullah sallallahu tola bakal boleh adunya bi amal akhir lamanat tu bisa moko dikeluar wajah urainya wa kohitolat apa namanya dan hilangakan apa dikruhu ingetannya wa asbitulah dan dapatkan apa ismu arane binari idal neraka. Jadi barang siapa
yang mencari dunia tetapi mengatasnamakan akhirat, besok lainnya bopeng. Apa bopeng itu? Bahasanya tulisan. Nah, dan namanya dicatat sebagai dari sekarang dicatat sebagai penghuni neraka. Ada berapa cari dunia dengan mengatasnamakan akhirat? Cari dunia mengatasnamakan akhirat apa contohnya? Cari dunia tapi mengatasnamakan akhirat. Kira-kira apa? Jadi di sini barang siapa mencari dunia tapi ngapalin akhirat. Apa contohnya Mas? Dakwah. Dakwah, ceramah ya. Ceramah tapi yang dicari amplop, apa isi amplopnya ya. Ini maka namanya sudah dicatat di dalam neraka mulai sekarang. Jangan sampai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man Abi Hurairah radhiyallahu qala ketika sapa Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju metu fi akhir zaman ing dalam akhir zaman rajul rijalun bira-bira wong lanang yahtiluna kang hale ngatas namakan dunia bidini kelan agama yal basuna padha nganggo nasi mare manusa juru tutuk ing wedhuse apa kulit wedhus lain selepas apa alsinatahum lisan asari saking madu wa qulubu mutai atine iku qulubu dabi dan qulu dan apa atine wa qulubu lan mutai atine alijal iku qulubu dabi ati serigala wa yaqulu azza wa jalla adi ya daruna abi bapak daruna podho kecewa ummi alaya umi amalaya tahariun apa to yang atas sujud dan sedari udah berjalan belajar wabi mengkuatkan kalau sumpah sampai sujud lalu asar yang dimutus ala ulaika eswalku mihum safit atau fitnah ada tinggal al halimah yang bijaksana khairan ale bingung. Jadi diprediksikan bahwa di akhir zaman besok banyak orang yang cari dunia tetapi dengan bungkus agama. Mereka bahasanya serigala berbulu domba. Bahasa Arabnya yalbasu alin asbilu kedok ikdalai, serigala berbulu domba. La alsinatahu lisane ngomongane luwih manis minal asali ketimbang madu. Kalau ngomong sama tapi tidak ada buktinya, bahkan dia sendiri ya zaman sekarang sudah ada belum ini? Banyak ya. Jadi kalau ceramah bisa mau sholat tahajud, barang siapa yang sholat tahajud maka akan diberikan kemudahan, akan dikasihkan solusi, akan semuanya diselesaikan oleh Allah. Tapi dia sendiri tidak pernah tahajud. Sedekah akan diberikan ganjaran atau ganti 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat, tapi dia sendiri tidak pernah. Ketika bicara alsinatahu mulutnya bicaranya ahla kenal asal lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum qulubud da'abi, tetapi hatinya seperti hati serigala. Nah, ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah bahwa besok banyak orang yang seperti ini, serigala berbulu domba. Ketika ceramah, pakai serban, pakai peci, kacamata, dalilnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman. Tetapi ya di dalam keluarganya kadang-kadang dia sendiri tidak pantas jadi imam. Makanya diprediksikan oleh Rasulullah besok contoh ya, orang ahli dai ceramah itu kan beda dengan ulama.
ulama kan bisa nyontoni dengan tingkah lakunya. Maka saya bilang ulama kenapa banyak peminatnya, ulama kenapa banyak yang mengikutinya, karena kesabarannya. Di kita zaman sekarang sudah banyak, kalau dulu para kiai ngomong begini, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Paham? Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Zaman sekarang sudah banyak. Maksudnya apa tontonan? Itu ya tontonan kamu, kalau yang ditonton biasanya apa? Yang lucu-lucu, ya, seperti lawak, dagelan, ya kan? Ini sekarang kalau ada, ya, yang jadi tontonan biasanya yang ditonton kan lawak, dangdut, ya kan? Apalagi pokoknya kayak gitu-gitu tontonan. Sekarang banyak jadi tuntunan, tetapi tuntunan yang ngaji malah dianggap tontonan. Nah ini coba sekarang kalau nggak percaya, ada kontes dangdut di sini, yang nonton dari mana-mana banyak. Datangkan apa penyanyi siapa, penyanyi yang sedang ngetren siapa ke sini. Wah itu yang datang pasti banyak, tidak usah pakai undangan, tahu bakul atau mobil. Tetapi kalau diundang kiai, yang datang paling sedikit. Sekarang aja ceramah juga milih-milih. Ceramah agar orang lucu, orang nyanyi, orang payu. Kalau saya ini ceramah sing bisa lagu Roma Irama, lagunya bawa organ, ya kan? Bawa organ. Kalau dulu Wali Songo memang bawa wayang dalam rangka apa namanya, tapi sekarang pakai organ, pakai gitar, apa namanya, inilah lagu apa namanya, kalau ya lagu-lagu yang biasa itu. Nah, ini jadi sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya Abu Hurairah olang-olang dikosopo Rasulullah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sampai wong tahabba bakak demen ilan nasi merungso bimakla bang yuhibuna kang demen wa baroza mongko nglahiraken bebasaken sapa bimakla bang yakrahuna kang sengit lakia mongko ketemu Allah wa huwa Allah harusman iku wonten bentuk utawa su. Nah ini sudah banyak zaman sekarang tahabba ilan nasi bima yuhibbun. Fans waruwiyan anhu aidon kala ketika Rasulullah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'awadu nyuwun direksa bilai kalan Allah min hubbil husni saking senang sedih min jumnil husni saking umat al husni kang sedih. Kalau mongkon takutnya Rasulullah jumnil husni, apa to jumnil husni? Orang kita wadi fi jahannam, wadi utawi apa kolam fi jahannam ing neraka jahanam ta'awada kang jaluk pirsa min saking wadi jahanam kullu yaumin samin husan jahanam kullu yaumin saben dina mi'ate maratin ping 100. Kanjeng Nabi itu menyebut pirsa saking wadi jahanam ping 100. Kala ya Rasulullah wa man yataqulu sing lebusin kala al-murauna bi a'malihim al-qura sing wong kang pinter al-murauna kang padha pamer bi a'malihim kelawan amale pura. Jadi ya hati-hati nggih. Wong sing pura itu artinya orang yang punya ilmu karena banyak baca, kemudian al-murauna, tetapi ketika pinter dia pamer dia malihim lawan amale. Ada pertanyaan kemarin, Pak, bedanya pamer dengan promosi? Ya kan kadang-kadang ada promosi, ya boleh nggak promosi, Pak? Promosi
promosi apa kira-kira bedanya promosi sama pamer? Kalau promosi dengan pamer beda kan? Beda tipis, ya kan? Iya. Kalau pamer itu dengan promosi, kalau promosi niatnya apa? Hah? Iklan. Iklan niatnya apa? Apa yang diharapkan dari iklan apa? Biasanya kalau promosi biasanya kan bukan ke kita tapi produk kita, ya kan? Iya kan? Yang diamalkan. Beda tipis. Promosi itu kita mengiklankan dengan harapan contoh sekolah ada promosinya. Kira-kira contoh saya promosi Yapika. Kira-kira saya pamer Yapika apa? Hah? Ya, promosi dengan pamer ya agak meh-meh sama, tetapi ada sedikit yang membedakan, yaitu kalau promosi biasanya harapannya tidak keuntungan pribadi, kalau pamer biasanya adalah keuntungan pribadi. Oke, biasanya itu. Kalau contoh promosi apa? Promosi ada nggak dai dipromosikan? Ada ya? Sekarang ada ya dai dipromosikan ya? Promosi infotainment gitu ya? Ya kadang-kadang ada itu ya. Ya beda tipis lah ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada Mbah Kiai itu, bapak itu nggak senang kalau ada apa namanya kataman kita, kataman itu Mbah Kiai nggak mau karena dianggap pamer. Kalau saya bukan apa namanya niatnya bukan pamer tapi syukuran. Boleh kok niatnya syukuran, katanya inamal amalu ini ya, terus kata syukuran yang boleh terong ya kan? Iya kan? Boleh kok syukuran, tapi kan kadang-kadang ada yang belum katam dikatam-katamkan akhirnya bohong. Ya ini Mbah Kiai itu nggak boleh di sini ada kataman. Katanya Mbah Kiai kalau kataman itu identik Pak Kiai, Mbah Kiai sedang mencari modal. Karena apa? Biasanya kalau kataman kan urunan-urunan gitu ya. Mbah Kiai nggak mau. Tapi saya di sekolah saya ada haflah akhir sana. Niat saya syukuran lulus, ya kan? Mangan-mangan bareng undang wong tahadas bin nikmah. Orang mampu nggak tahadas bin nikmah niatnya alhamdulillah. Derek syukuran. Makanya ngesuk ya anak pengumuman tanggal 2 besok ada yang lulus apa enggak besok kita tahu. Apa namanya yang aliyah kelas 3 nya besok, yang MTS masih lama Juni MTS ya. Maka coba kita pikir-pikir coba apa namanya antara promosi dan ria bedanya di mana coba? Kira-kira di mana? Mas Samsul ada Mas, promosi dan pamer bedanya di mana? Di mana Mas Esa? Ayo, atau Mas Samsul, coba sedikit bedanya promosi dengan pamer. Buat promosi juga agak pamer gitu. Iya, yang produk napa ngene promosi produk tapi Promosi produk, kalau pamer kemampuan individu kita ya, pribadi. Makanya saya bilang kalau promosi tidak individu, produk sih. Kita menjalankan ada yang pamer ya kan. Tapi kalau promosi kan hasil dari contoh. Ada nggak promosi sholat? Ada nggak promosi sholat? Ada nggak promosi sholat? Promosi zakat? Promosi haji? Nggak ada yang ada nggak kira-kira sih? Promosi haji, promosi travel ada buatnya. Ya agak tipis-tipis memang sih antara pamer dan promosi. Makanya kadang-kadang orang-orang yang sepuh itu nggak senang dengan promosi karena kadang-kadang ada sedikit. Tapi kalau nggak promosi nggak nomor satu yang kurang gantian. Promosi kan menonjolkan. Ya. Tapi menggunakan tahan kasuh ini, karena kita bisa membuat apa, kita syukuran, kita promosikan gitu. Mungkin bahasanya sedikit itu paling. Ya, apa namanya?
Nabi Muhammad itu memberitahukan bahwa di dalam neraka jahanam itu ada wadi, ada danau, dan terus danau di tengah neraka jahanam. Ini adalah tempatnya orang-orang yang qura'u al-mura'una bi amalihim, orang yang pandai membaca dengan ilmunya, tetapi dengan ilmunya apa al-mura'u kang pamer bi amalihim lawan amalnya ini. Kalau pamer dengan amalnya ya, tapi kalau promosi hasil amalnya, Pak. Iya Mas. Apa amalnya kira-kira? Produk. Agak mirip-mirip ya, promosi dengan pamer. Ya tergantung niatnya kan. Niatnya ada yang niat pamer, ada yang tahadas bil hikmah gitu aja. Sehingga kalau kita apa namanya haflah akhir sana niatnya apa? Syukuran ya, syukuran kok aja niat dia nyok pamer. Nah makanya kalau niat syukuran, kalau makanya saya bilang, kalau niat syukuran kira-kira bagaimana yang baik? Ini kan kadang-kadang ada orang yang haflah akhir sana niatnya syukuran, wong syukuran sih kepriben. Oke syukuran alhamdulillah macam bareng alhamdulillah baru mesti ini akan dulet makan bareng terus kelola pengajian ya. Ya ini kadang-kadang anak haflah akhir sana sing pamer kelambi ya. Pamer seragam dan sebagainya. Kira-kira termasuk pamer apa? Ya enggak lah, yaitu biar kelihatan rapi, kelihatan apa namanya, biar kelihatan rajin, rapi, seragam ya. Ataunya agar syukuran hafal akhir sana agar kelambinya, karena beda-bedanya orang-orang anu ya, orang kompak ya. Ya niatnya orang pamer gitu ya, cuma agar hafal akhir sana pokoknya niatnya orang pamer, yang orang pamer ya Allah, yang mau syukuran. Ya. Iya kayak gitu Mbok. Ya, makanya besok ketika ada haflah air sana tolong dibilangin anak-anak, tidak boleh pamer. Hadas fitnah syukuran itu apa? Ya Allah, saya tidak pamer, saya hanya bersyukur saya lulus, saya karena lulus senang, saya ingin membungahkan membuat senang orang tua saya urung untuk ngambil seragam di gua tampil betapa ya saya dan teman-teman pakai baju ini kan dalam rangka biar orang tua saya bangga senang idkhul surur kepada orang tua, masuk ke kebaikan kesenangan kepada orang tua kan bangga ya. Nah ini maka perlu ada modifikasi ketika kayak gitu, harus niatnya jangan pamer, sekali lagi jangan pamer ya. Kalau saya kadang-kadang promosi biar terus apa ya, saya promosi sekolah biar banyak yang sekolah kesini gitu, bukan untuk saya tetapi biar sekolah kesini gitu. Pamer enggak saya? Pamer ya Mas ya saya. Pamer enggak kira-kira saya promosi biar saya ada yang sekolah pondok di sini. Apa itu Mas artinya Mas? Syiar Pak. Syiar ya. Kembali lagi ya, memang antara syiar, promosi, pamer sedikit-sedikit agak mirip-mirip, maka harus kita niatnya yang benar ya. Niatnya benar karena apa? Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan ya kayak saya ini ngaji lah. Ini niatnya jangan sampai saya dianggap tetapi ya kita isilah Ramadan, masa sudah gak di pondok ya toh, santri udah gak di pondok, di rumah main game boleh, nang pondok ya anak ngaji lah ya seperti ini. Nah karena ngajinya tidak semua di pondok, saya ingin semua ingin ada ngaji, maka ya dengan wasilah ini saya bisa menyampaikan isi kitab ini kepada santri-santri saya yang di rumah. Karena apa? Kalau santri ya nggak mungkin dengar, tapi dengan ini saya bisa. Ini bukan karena Mas Samsul saya dan sebagainya yang lain ini membuat streaming begini bukan berarti tidak pamer, tidak. Untuk bulan Ramadan ini para santri yang di rumah karena memang sedang ada wabah corona kan nggak mungkin ke sini, maka saya ingin santri-santri tetap bisa haji walaupun melewat ini, sehingga niatnya kita bukan pamer. Kalau toh ada orang kira kita pamer ya biarin saja, ada kira orang apa ya, kita dikira pamer nggak apa-apa Mbok. Yang penting kita tidak kan. Ya ada orang kadang-kadang
Orang yang tidak suka pasti negatif, orang yang suka ya positif. Ya, orang yang suka akan subscribe apa ini, like. Kalau yang tidak suka ya dislike, ya kan, seperti itu biasa hidup di dunia. Kalau kita sering katakan bahwa manusia di dunia ini berbuat baik pun pasti ada yang tidak suka. Maka ketika kita ikhlas tidak terpengaruh dengan itu semuanya, sehingga ini kita mari bersama-sama ngaji ini karena kita ngajinya adalah bab ria pamer, maka kita mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kita semuanya ada unsur pamer di hati kita, amin Allahumma amin, sehingga kita besok di akhirat tidak zonk, tetapi ada pahalanya kita ngaji, karena ngaji itu pahalanya sangat besar sekali. Bahkan dalam para kiai mengatakan barang sapa sing majlis ilmi selama rubuk saat 4 jam maka pahalanya seperti sedekah 60 onta. Satu onta itu harganya berapa? Kalau di Indonesia kan truk sing singatan. Piro mas harganya mas truk 200 juta ya? 200 juta kali 60 itu seperempat jam ngaji 60 apa 15 menit seperempat jam. Majelis ilmi rubuh sa'ah sedekah 60 onta. Harganya onta kan mahal. Kalau onta kan di Saudi Arabia di sana, kalau di sini kan nggak ada onta, maka saya ibaratkan truk ya, truk, satu truk harganya 200 juta umpamanya, 200 kali 60 berapa? 12 miliar. Berapa mas? 12 miliar. 12 miliar seperempat jam. Wis uli ya. Alhamdulillah. Sampai saya semuanya besok dapat uang 12 miliar kali berapa hari? Umpamanya sebulan 30 hari 29 lah, akan 29 hari kali 12 kan akeh kalau angger diwujudaken nang dunya umatmu orang umat. Apa maning duitnya receh satusan. Orang tua. Makanya ganjaran orang diwujudkan segi, karena apa? Nek diwujudkan segi, saya yakin rumahmu, rumah saya nggak kuat untuk awadan di Singapura. Awak dhewe ora bakal kerja karena apa? Duit wis akeh, sing kaping 4 orang sing gelem kerja, sing kaping 5 orang sing adoh. Kenapa? Duit wis pada akeh, itu ya, sehingga siap. Terima kasih. Ada panggilan dari Tuhan ini kasih Mas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyid